Ya, alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memberi rahmat karunia kepada kita semua. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga sejam. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, selamat datang kembali di sekolah orang tua cerdas, begitu ya, sekolah orang tua cerdas yang insya Allah kita lanjut ke materi keempat ya, gitu ya. Sebelumnya yaitu kaidah dasar dalam pendidikan anak yang disampaikan oleh Ustaz Abu Zaki, begitu ya. Bagaimana kita Ustaz Abu Zaki menyampaikan tentang ada 6 dasar begitu ya, ada 6 dasar dalam pendidikan anak. Salah satunya adalah suri tauladan yang baik, gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua menjadikan diri kita contoh yang baik untuk anak-anak kita. Misal, bagaimana kita nyuruh anak untuk sholat tapi orang tuanya sendiri tidak pernah sholat. Gitu ya. Bagaimana kita menyuruh anak itu untuk berbuat jujur tapi kita sendiri tidak pernah jujur kepada anak-anak kita ataupun kepada orang lain. Nah itu penting gitu ya. Terus yang kedua adalah sampaikan nasihat yang baik dengan cara yang baik di waktu yang terbaik. Nah, kali ini kita bertemu dengan Bu Mega Margareta Mega Natalia SPD. Beliau adalah guru BK di SMK 3 Cimahi, begitu ya. Beliau sangat concern di bimbingan dan konseling belajar. Ya. Insya Allah, tema kita hari ini, sore ini, yaitu bagaimana kita menciptakan komunikasi empati kepada remaja, begitu ya. Kenapa? Tentu bagi kita orang tua yang mungkin masih punya anak-anak kecil ya, nanti anak-anak ini itu akan menjadi seorang remaja. Atau kita bagi kita orang tua yang sudah punya anak remaja, bagaimana kita menjalin, membuat komunikasi yang baik, komunikasi yang simpatik, empatik kepada remaja kita supaya antara orang tua dengan anak itu, orang tua dengan remaja ini saling terhubung dan pengasuhannya eh, terjalin dengan baik, bondingnya, pendekatannya. Karena gimana pun juga kalau kita ingin dekat dengan anak, salah satu yang paling besar adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak. Tanpa komunikasi mungkin nilai-nilai orang tua, value gitu ya, nasihat itu tidak bisa disampaikan dan tidak bisa diterima dengan baik oleh anak maupun oleh remaja gitu. Maka saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir ya kepada Bunda Rizky Adinda ya, Arlivia Rizky Adinda. Assalamualaikum Bun. Ya, saya juga ucapkan terima kasih sama kepada Alhamdulillah ya. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Intan. Assalamualaikum Bu Intan. Ya, ya Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan yang lain bisa menyusul begitu ya. Tanpa berlama-lama waktu karena memang Bu Mega ini eh, tidak bisa berlama-lama ya sampai jam 5 begitu ya sampai 17.00. Insya Allah kita maksimalkan waktunya dalam waktu 45 menit ke depan. Ya, mangga Bu Mega di, langsung disampaikan apa yang akan kita bahas. Oke. Ya, terima kasih Kang Aziz. Selamat sore semuanya, Ibu Arlivia dan Ibu Intan, juga Teh Husnul ini ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang cerah ini, ya, panas juga di sini ya. Saya posisi masih di sekolah ini, Kang. Ya, saya izin share screen. Ya. Ya, saya izin share screen ya. Nah, kita akan sedikit apa ya, ber berbagi ya, sedikit berbagi lah ya. Ini ada musiknya keluar nggak Kang? Nggak keluar. Coba Oh di, nggak keluar. di apa di Share. apa Di mana sih? share.
Di titik 3 di paling pojok kanan bawah Ah, ada titik 3. ya betul. Share apa nih? Komputer sound ya. Ya, secara komputer. Stereo. Ya, stereo. Hai. Udah ya? Oke. Baik, ibu-ibu, ibu-ibu, dan bapak satu karena bapak cuma satu ya. Hari ini kita akan sedikit sharing. Saya akan sedikit sharing tentang komunikasi yang memiliki rasa gitu ya. Rasa tuh apa sih gitu? Karena kan kita tiap hari kita ngobrol, kita bercakap-cakap gitu ya dengan pasangan, mungkin juga dengan anak kita yang sudah menjelang remaja atau mungkin masuk ke masa remaja gitu ya. Arli, anaknya usia berapa, Bu? Boleh ya, Bu? Bisa diulang apa Bu? Usia anak Ibu berapa, Bu? Oh, kalau saya sendiri Bu, masih single. Oh, Ibu masih Cuma ingat, Masya Allah. mendidik santri di pesantren Oh iya, usia berapa, Bu? SMP SMA. Nah, ya pas banget ini ya, remaja banget nih. Kalau Iya, Ibu Ibu. Intan, pas banget ini. Boleh di chat ya nanti ya, kalau misalnya nggak memungkinkan atau Kak Mike. Nah, komunikasi yang penuh rasa tuh apa sih gitu ya. Nah, saya berangkatnya dari sini ya, kerangka kerja 21st century skill. Suka nggak suka, mau nggak mau, enak nggak enak, remaja kita saat ini adalah remaja dengan kemampuan digital age literasi yang sangat-sangat gitu ya. Mereka juga masih dalam perut juga kayaknya udah digital banget gitu. Dan akhirnya mereka sekarang lahir dengan kemampuan-kemampuan yang kadang di luar nalar sekarang dewasa ya, ngedit video cepet gitu kan, media sosial cepet gitu, tapi tentunya ini juga memiliki dampak atau efek samping gitu ya. Terus kerangka kerja 21st century skill itu ada inventive thinking. Ini tuh seperti kayak berpikir kritis gitu. High order thinking skill. Kalau kebetulan saya juga guru, Bu. Saya guru BK di SMK Negeri 3 Cimahi. Kalau guru BK sih dari dulu kayaknya udah pembelajarannya udah fast ya. High order thinking skill gitu. Mau ganti kurikulum kayak apapun kita mah udah kurikulum merdeka dari dulu. Gitu ya. Nah, ini kemampuan di 20% skill, salah satunya inventive thinking. Lalu yang ketiga ada effective communication. Nah, kenapa kok di sini disebutin effective communication? Karena suka nggak suka, mau nggak mau, anak-anak kita, remaja-remaja kita sekarang menghadapi dua macam komunikasi. Yang pertama komunikasinya langsung, yang kedua komunikasinya lewat media sosial. Dan itu kadang suka berbeda penafsiran atau berbeda makna gitu. Kadang mereka lebih lancar berkomunikasi lewat media sosial, tapi ketika langsung ketemu susah untuk mengungkapkan apa ya harusnya diungkapkan secara langsung. Ya, ini juga tantangan. Lalu yang terakhir adalah high productivity dengan segala media sosial, informasi yang cepat sekali berubah ya, setiap detik mulai ini berubah. Kita dituntut untuk bisa produktif gitu. Nah, tapi alih-alih produktif malah jadinya banyak remaja-remaja yang mager ya, fenomena-fenomena yang malah membuat dia sebaliknya tidak produktif. Nah, terus ada lagi nih Bu, keterampilan abad 21. Sama lagi disebutkan ya, creativity and innovation, critical thinking, communication disebutkan lagi, dan collaboration. Ya. Nah, ini 10 soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Suka nggak suka, mau nggak mau, anak remaja nanti beberapa tahun ke depan akan menghadapi dunia kerja. Kalau ini nggak disiapin dari awal, mereka bisa menghadapi hambatan. Ya, yang pertama positive self concept harus bagus, kontrol dirinya juga harus dilatih, overthinkingnya juga harus dilatih di ruang-ruang kelas.
Lalu disebutkan lagi di antara 10 soft skill itu disebutkan adanya communication skill, ya. Bukan hanya bicara saja Ibu, tapi bagaimana melatih anak kita untuk mendengar aktif. Nah, kebetulan hari ini saya ngajar di kelas 11 manajemen perkantoran, saya ajarkan mereka untuk berlatih mendengar aktif. Jadi bukan hanya mereka bicara, tapi bagaimana kemampuan mendengarkan aktif ini juga dilatih, supaya nanti muncul sikap saling menghargai, baik yang dengan sebaya maupun yang dengan usianya di atas atau usianya di bawah. Yang terakhir ada social skill. Nah, kalau komunikasinya udah bagus, udah keren gitu ya, udah empatik komunikasinya, mau mendengarkan aktif, mau menghargai, tentu saja dia akan punya relationship skill yang bagus, yang keren, kerjasamanya, bagaimana ketika menghadapi konflik menyelesaikannya kayak gimana, gitu ya. Ini mah jadi kayak sudah satu paket gitu. Nah, kalau kita dengar kata komunikasi, itu kan sesuatu hal yang dilakukan setiap hari, hampir 24 jam ya, sebelum mata kita terpejam kita berkomunikasi. Bahkan katanya kalau perempuan tuh dalam tidur juga berkomunikasi katanya kan gitu kan. Gitu ya. Padahal udah 200.000 kata itu dia keluarkan sehari ya. Nah, komunikasi adalah dua orang yang saling memberi dan menerima makna-makna. Ini kata Virginia Satir. Dia adalah salah satu pakar di NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan komunikasi adalah bagian krusial dalam kehidupan kita. Berkomunikasi ada seninya. Dinamakan ya seni berkomunikasi, seni berbicara yang empatik. Ya. Nah, kenapa kok komunikasinya ini harus memiliki rasa? Kan karena awalnya dari seni yang baik itu pasti memiliki rasa. Nah, kalau sudah memiliki rasa, sudah pasti bisa dinikmati dan dihargai. Begitupun dengan komunikasi remaja-remaja kita. Nah, ini kan saat ideal ya, kondisinya tuh saat ideal banget itu. Saling mendengarkan, saling support, memberi saran. Namun terkadang yang terjadi di dunia kenyataannya masih banyak tuh anak-anak remaja yang komunikasinya tidak memiliki rasa, jadi asal ngomong, dan itu diulang-ulang dan ujung-ujungnya itu jadi bibit bully dan akhirnya jadi pembulian gitu kan. Nah, ini harus jadi harus jadi bahan renungan kita semua gitu. Nah, di sini katanya semakin baik komunikasi kita, maka akan semakin dirasakan pesannya dari komunikasi tersebut. Jadi ketika kita berkomunikasi itu sebenarnya bisa membuat orang sedih, gembira, bahagia, semangat, bahkan mungkin bisa jadi patah hati juga gitu ya. Sorry. Nah, jadi rasa berkomunikasi itu penting banget sih dalam situasi komunikasi apapun. Nah, ini saya ngambil frame-nya ini, komunikasi ini dari NLP ya, Neuro Linguistic Programming, di mana ilmu ini membahas tentang sistem kerja otak kita yang akan sangat menentukan watak dan kebiasaan kita. Dan itu biasanya akan termanifestasi dalam komunikasi yang kita hasilkan. Salah satunya adalah kecakapan interpersonal. Kecakapan ketika kita bertemu dengan anak didik kita, dengan orang tua, langsung kepada orang tersebut gitu ya. Nah, pada kenyataannya apapun yang kita katakan dan lakukan ternyata itu meninggalkan pesan serta pengaruh pada diri seseorang. Mau kita sadari atau tidak kita sadari itu ya. Ini menurut NLP. Nah, sebenarnya sangat sederhana, ibu-ibu semua di sini ya, Kang Aziz. Sistem dalam pikiran kita itu setiap hari menerima informasi, dan informasi yang kita terima itu akan dicerna oleh semua panca indera kita. 5 sistem representasi itu akan mengatur, menyimpan, menghubungkan kita dengan alat penyaring persepsi kita. Jadi semuanya itu ada di sistem berpikir kita, si pola komunikasi ini ya. Kayaknya ibu-ibu juga udah sering dengar deh, visual, auditory, olfactory, gustatory, dan kinestetik. Nah, ini adalah sistem dari 5 subsistem yang ada di dalam diri kita, panca indera yang akan mengolah komunikasi kita. Tuh. Nah, sebenarnya membangun pola komunikasi yang empatik dengan remaja
kalau kita tahu bagaimana atau apa yang dia ungkapkan, itu sangat mudah sekali kita masuk ke dunia mereka. Gitu. Yang terkadang yang terjadi miskomunikasi karena kita nggak tahu predikat pilihan kata dalam komunikasi ketika kita berbicara dengan si remaja ini, yang akhirnya orang dewasa dan remaja akhirnya ada konflik gitu ya, karena ini nggak mau dengerin, nggak mau dengerin orang tua misalnya kayak gitu kan, ngelawan terus misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu polanya, pilihan katanya, konflik itu bisa sangat-sangat diminimalisir sekali. Misal, ada anak remaja ya, yang gaya predikat komunikasinya itu visual. Pasti kata-kata yang diucapkan, tuh ya, kata-katanya itu pasti seperti lihatlah. Bisa kamu bayangkan? Coba bisa Ibu bayangkan. Selamat datang Pak Faisal Beni. Dan coba izinkan saya tunjukkan. Perhatikan. Nah, ini kata-kata kunci sebenarnya, Bapak dan Ibu, Akang Teteh ya. Nah, kalau auditori, anak remaja ini banyak melakukan kata-kata yang kedengarannya. Dengarkan dulu dong, saya mau bicara. Ada yang ingin saya katakan, mari kita bicarakan. Dia semuanya ke telinga, ke auditori. Dengar itu kan telinga berarti ya, yang dominan. Nah, kalau anaknya kinestetik, ya, kata-kata yang lebih sering disampaikan adalah ide Ibu itu benar-benar menyentuh saya. Bisakah Ibu merasakan yang saya rasakan? Saya tuh lagi sedih. Kita juga maksudnya harus menyesuaikan dengan kata-kata dia, bukan jadi bisakah Ibu merasakan apa yang saya rasakan? Tidak, Ibu tidak melihat apa yang kamu rasakan, nggak akan nyambung. Ya. Tapi kita jawab lagi dengan gaya predikat pilihan katanya yang ada di otak dia. Bisakah Ibu rasakan apa yang saya rasakan? Oh iya, Ibu merasakan yang kamu rasakan. Anak akan dengan mudah mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, nih, saya sangat setuju Anda sangat emosional. Atau saya nggak suka berada di bawah tekanan. Saya lebih suka ketekanan. Di sini dingin, apa yang Anda rasakan? Jadi lebih banyak kata-kata yang bingung merasakan. Seperti itu. Kalau anaknya kinestetik, ya. Kalau yang gustatory, olfactory saya nggak begitu bahas ya. Ini mah yang umum aja. Dalam komunikasi, kita tidak hanya berbicara tentang menyampaikan pesan. Komunikasi itu lebih dari itu. Dalam komunikasi ada hal di mana kita harus menyediakan telinga kita untuk menerima pesan atau makna dari hasil komunikasi. Ternyata Kang Teteh, Ibu Bapak ya, tidak hanya telinga, tapi semua organ tubuh kita terlihat dalam proses komunikasi. Ya. Jadi komunikasi yang penuh rasa itu memang maknanya dalam. Gitu. Tidak hanya selintas lewat. Yang terjadi sekarang kan ngobrol-ngobrol di media sosial, ujung-ujungnya malah terjadi konflik berkepanjangan. Namun ketika dikonfirmasi tidak berani. Nah, banyak yang seperti itu. Padahal komunikasi lebih dari itu, dalam. Ya. Nah, coba kita lihat tahapan mendengar aktif. Nih, ini kunci ya. Tahapan mendengar aktif itu disingkatnya HAUR. HAUR itu yang pertama hearing. Hearing itu mendengar. Mendengar tidak hanya dengan telinga kita yang dua ini, tapi semuanya mendengar. Mata kita, hati kita, cara duduk kita, tangan kita, semuanya, hati kita dan pokoknya semuanya. Kaki tidak digerak-gerakkan ya ketika ada teman yang ngajak ngobrol. Tangan tidak memegang HP. Jadi hearing itu, mendengar itu, semua organ tubuh kita terlibat. Lalu attention itu memperhatikan. Attention memperhatikan di sini, iya nggak main HP juga kalau ada teman yang sedang berbicara, ya. Selamat datang Pak Hadi Sumantri ini. Nggak cuek juga kalau misalnya ada teman yang ingin sharing ke kita, itu attention, benar-benar kita hadir di situ, benar-benar kita merasakan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, ketika ada hearing dan attention sudah bekerja, kita akan dengan sangat mudah mencari kata kunci, ya, ini namanya understanding.
mengerti apa yang dia maksud, apa yang dia inginkan, atau bahkan kita bisa memberikan pertanyaan balik ke dia gitu. Oh begitu, oh jadi itu yang kamu rasakan, oh itu cukup berat ya buat kamu, itu sangat berat ya buat kamu. Jadi ketika kita memberikan kata-kata tersebut, kata-kata empati tersebut, anak remaja yang kita ajak ngobrol tuh merasa terakomodir perasaannya, merasa oh ya aku nih ada, aku nih hadir, aku nih dianggap gitu. Itu understanding, mengerti. Dan yang terakhir adalah proses di mana remembering, mengingat. Kita biasanya kalau hanya sekedar ngobrol, ya udah nggak ada makna yang disimpan, nggak ada pesan apapun. Tapi kalau komunikasinya mendalam dan aktif, kita akan selalu mengingat kata-kata kunci dari orang yang mengajak berkomunikasi dengan kita. Tuh. Nah ini tahapan mendengar. Boleh nanti saya share atau boleh nanti di screenshot sama Bapak dan Ibu. Ini rumus banget Bapak dan Ibu, tahapan mendengar aktif ini. Dan membangun komunikasi empatik itu dengan remaja itu butuh waktu. Nggak bisa hari ini misalnya saya kasih tahapan-tahapan ini tanpa Bapak Ibu berlatih, itu nggak akan dapat gitu ya. Jadi memang harus berlatih. Ya tipis-tipis dulu lah, nggak apa-apa ya, kita coba. Ya, apalagi dia Bu Arlivia yang tinggal ya kayak mengasuh anak-anak di pesantren. Loh, ini tugasnya sangat berat sekali karena anak-anak pada mondok kan ya, jauh dari orang tua. Oke, selanjutnya, nah ini adalah suatu proses di mana ketika kita membangun komunikasi yang empatik. Komunikasi empatik itu sebenarnya untuk diri kita dulu ya, sebelum kita masuk ke si remaja. Jadi memahami suatu proses pembentukan nasib adalah salah satu bagian dari proses regulasi diri yang akan mengantarkan kita kepada kedamaian hati. Kalau kita hatinya udah damai, hatinya udah tenang gitu, kita mau berkomunikasi sama siapapun pasti itu akan dapat maknanya Bapak dan Ibu. Tapi kalau hati kitanya gelisah, kacau ya, itu gak akan dapat pesan apapun. Kita mau membangun komunikasi empatik dengan remaja nggak dapat, karena yang bekerja di situ otaknya dua-duanya otak reptil ya. Si remajanya nggak ada masalah, kitanya juga masalahnya belum beres, dan ya bisa terjadi itu yang namanya konflik lah. Nah prosesnya ini kayak gimana? Prosesnya kayak gini, kita kan ngolah perasaan nih. Perasaan dan pikiran itu kan satu kesatuan ya. Nah, perasaan, pikiran yang diolah oleh otak kita sendiri Bu yang menentukan Bapak dan Ibu. Apakah itu mau negatif atau positif yang masuk. Sehingga itu akan menjadi tindakan. Dari tindakan itu akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter diri yang ujung-ujungnya namanya nasib. Makanya nasib itu masih bisa diubah-ubah sesuai dengan bagaimana kita memprogram pikiran kita, gitu ya. Nah, ending piece-nya kalau ini sudah terjadi, sudah diprogram dalam diri kita, nah, ini kan impact-nya ke komunikasi ya. Ending piece-nya itu ada integritas diri, terus loving kindness. Dari kejauhan aja kalau ngelihat Bu Arli itu udah penuh cinta kasih deh. Dari jauh anak-anak udah melihat Pak Hadi gitu ya, wah udah penuh cinta kasih lah si bapak tuh gitu ya. Vibes positifnya udah gede banget dan mau take responsibility untuk hal apapun, untuk membantu dengan sukacita, dengan damai, dia mau dengan tulus. Nah ini proses-proses di mana kita berlatih untuk berkomunikasi empatik. Jadi mulainya memang dari diri kita fokusnya jangan ke si remajanya dulu, tapi bagaimana kita membangun kedamaian di hati kita, baru kita bangun yang tadi ya, harapan mendengar aktif itu pelan-pelan sambil kita mengamati nih pola komunikasi atau pola kata-kata yang anak itu sampaikan apakah dia anak yang visual atau dia anak yang auditory atau dia anak yang kinestetik. Kita tinggal menyesuaikan saja dengan kata-kata fungsinya gitu.
kan. Nah, bahasa verbal positif ya, dimana kita menitik beratkan kalau masa lalu kita ganti masa depan, masalah kita ganti solusi. Ini gimana kita memprogram sederhana itu, Bapak dan Ibu, Akang Teteh, kita memprogram pikiran kita itu sesederhana itu dengan bahasa verbal positif. Dan ini akan berpengaruh kepada mind and body connection. Seperti NLP itu ada mind and body connection, jadi nggak bisa dipisahkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu satu kesatuan. Kalau kita bahasanya masalah mulu yang untuk jadi ya masalah. Kalau kita solusi nyarinya ya nanti akan dicari satu cara gimana memecahkan problem itu. Nah, mengkritik tajam diganti memberi masukan. Kalau saja dulu aku nggak begini, pasti aku nggak begitu. Nah, diganti Bapak dan Ibu, diganti. Mari kita melakukan apa gitu ya. Ancaman jangan lihat sebagai ancaman, tapi lihat sebagai peluang. Ya. Ini adalah beberapa cara bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan rasa, mulai dari positif lifestyle ya. Kalau merasa galau, mager, galau, insecure ya itu hal yang normal ya. Tapi kalau itu terus ditimbun, dirasakan terus menerus, akhirnya kita nggak produktif gitu. Nah, kita bisa itu men-switch ya, mager, galau, insecure itu bisa diganti sebenarnya menjadi lebih positif, lebih fokus, bersemangat gitu ya, sehingga bisa menghasilkan karya. Udah kayak gitu, ini mah banyaknya ibu-ibu ya, perempuan yang mengerjakan sesuatu dalam satu waktu dengan pekerjaan yang sangat banyak. Tentu saja itu sangat mustahil. Kenapa saya bilang sangat mustahil? Karena kita bukan makhluk yang multitasking, Bapak dan Ibu. Ibu-ibu terutama ya. Pertama multitasking, jangan mau ya perempuan dibilang multitasking. Kita harus mindfulness itu mengerjakan satu pekerjaan walaupun di belakangnya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Fokus berada saat ini, masa ini. Fokus kuncinya adalah fokus on being here in the moment. Nah, ini bisa melatih kita untuk lebih percaya diri, lebih tenang, lebih siap menghadapi tantangan, karena nggak bisa dicampur aduk Bapak dan Ibu gitu ya. Wah, kerjaan ini belum mana aja, harus kerjain di list, lalu fokus mengerjakan yang mana dulu. Insya Allah pasti semuanya beres gitu ya. Oke. Kalau ini sebentar. Oh, ini teknik komunikasi. Pilih yang mana? Submisif, agresif, atau asertif? Nah, tentunya yang asertif ya. Kalau submisif, terkesan cuek, diam aja, nggak ngasih solusi juga, gitu ya. Dimintain pendapat, ya terserah lah, ngikut aja. Gitu. Kalau agresif, cenderung dia lebih frontal, banyak bicara, menyerang dan sebagainya. Kalau asertif, dia dengarkan dulu dengan penuh empatik, dia dengarkan dulu dari A sampai Z sampai selesai, baru dia berbicara. Itu asertif. Ya. Nah, mungkin suara musiknya agak lebih kecil Bu, karena suara Ibu kurang terdengar jelas. Oke, bentar, tapi ini kumaha ya ngecilinnya. Oke, bentar Kang. Di pengaturan suaranya Coba, itu suara atau begini, sebentar. Atau kita, halo Kang, kedengeran nggak suara aku? Ya, kedengaran Bu, udah jelas. Halo, cek. Kang, jelas nggak? Jelas Bu. Oh, Mungkin jelas tanpa ya. musik juga boleh tuh, tanpa musik. Iya, tapi aku nggak bisa matiin ini musiknya gimana ya? Bentar dulu. Bentar, Kang. Ya. Aduh, sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah, ini komunikasi digital ini ya. Digital age ini. Oke, gini aja ya. Nah, oke. Tadi mana yang nggak kedengeran, Kang? Yang ini. Nah, itu teknik komunikasi. Oke, nah ini ada teknik komunikasi. Ini mah sudah pasti kita akan menemui orang-orang seperti ini, Akang, Teteh, Bapak dan Ibu ya, dimanapun, di kantor, di mana, di pesantren, mungkin Ibu ya, karakter anak-anak yang seperti ini. Submisif, cuek aja, dia mah disuruh berpendapat diem, gitu ya, nggak mau berpendapat.
cuek we, mau huru-hara terjadi kalem aja, dia mah terkesan cuek dan nggak mau tahu gitu ya. Nah, kalau agresif, dikit-dikit dia menyerang, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit orang belum selesai ngomong dia udah ngomong. Ini agresif ya. Ini rentan banget konflik ya kalau agresif. Nah, yang paling tepat itu yang asertif dan ini pun harus dilatih. Karena remaja itu kan masanya hujan badai segala macam ya, panas dingin salju lah bercampur di situ ya si remaja itu. Tapi tentu saja dia itu si remaja-remaja ini adalah individu yang sedang berkembang tentunya, yang dia sendiri juga kadang bingung dengan diri dia sendiri. Nah, tugas kita sebagai orang dewasa adalah membimbing mereka bagaimana mereka bisa punya komunikasi yang asertif. Dengan cara yang tadi, kita carilah kalau misalkan dia ngajak ngobrol, kita cari itu kata-kata pilihan yang dia pilih. Misalkan apakah dia visual anaknya, apakah dia kinestetik atau auditori. Pasti ada kata-kata kunci. Setiap manusia itu udah punya modalnya panca indera kayak gitu. Udah sistem otaknya bekerja kayak gitu. Tinggal kita mencocokkan ini anak yang dominan yang mana. Nah, ketika itu sudah masuk, kita akan mudah melatih asertif untuk dia. Asertif tuh sikap yang tegas, berani menolak, tapi tidak menyakiti orang gitu dengan cara komunikasi yang baik, yang positif gitu. Itu asertif. Rasa-rasanya berlaku ini sampai dewasa, gitu ya, sampai dunia kerja, sampai dunia dia kayak berkeluarga, sampai punya anak didik dan sebagainya. Ini berlaku banget. Dan pasti akan ada orang-orang dengan tipe-tipe ini gitu. Nah, keuntungannya apa sih ketika nanti anak-anak kita remaja ini udah pada gede-gede dan mereka masuk ke dunia kerja gitu ya. Ketika komunikasi ini dilatih sejak dini, komunikasi yang empatik dilatih sejak dini, mereka tidak hanya pintar berkomunikasi di media sosial. Karena anak-anak sekarang pintar aja berkomunikasi di media sosial gitu ya, komentarin segala macam. Tapi ketika diminta untuk langsung, mereka kadang nggak bisa. Tapi kalau kita punya formulanya, selalu bertanya kepada mereka apa yang dirasakan, apa yang kamu lakukan, hari ini kamu bagaimana. Kebiasaan-kebiasaan itu dibangun supaya mereka dipaksa untuk bicara dengan cara yang baik. Mereka akan punya apa kemampuan public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ini nggak ada yang apa lewat media sosial gitu ya nggak ada. Berarti public speaking itu harus langsung kalau mau bagus gitu ya. Nah, kebiasaannya dibangun dari sekarang oleh orang dewasa. Lalu meningkatkan kemampuan komunikasi tertulis, gitu, menggunakan media yang menarik. Dan anak remaja bisa berkomunikasi secara asertif dengan cara yang sopan dan santun, tidak menyakiti orang. Itu pun tidak bisa dilatih dengan cara di dunia maya, nggak bisa. Dengan cara, oh begini ya, cara asertif kirimin aja misalnya di WA atau di Google Sheet atau di Google Doc misalnya kamu baca ya tanpa berlatih itu tidak bisa itu jadi memang harus ada latihan khusus dan meningkatkan kemampuan dalam bernegosiasi sampai dia decision making kalau di self social emotional learning itu ada ya bagaimana anak remaja bisa membuat keputusan yang tepat gitu untuk dirinya. Nah, sekarang makan banyak anak remaja yang mungkin bukan tidak bisa ya Kang, belum bisa. Jadi ketika dia mau ambil keputusan ragu-ragu gitu. Pasti dia minta pendapat dulu. Nah, ini kenapa? Karena dari kecil memang tidak dilatih untuk ambil keputusan sendiri, untuk punya pilihan. Semua dikendalikan oleh orang dewasa ya, orang tuanya misalnya. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Padahal itu perlu anak ditanya. Itu. Itu kalau misalnya, bisa cara yang sederhana aja. Seorang anak SD, anak-anak gitu ya. Orang tuanya pingin anaknya itu les, misalnya les olahraga, dimasukkanlah ke les bela diri. Tapi anaknya nggak suka yang pindah, misalnya ke les berenang. Orang tuanya enggak, pokoknya kamu harus les bela diri aja. Padahal ketika di masa itu anak-anak boleh memilih karena dia mengeksplorasi dirinya. Boleh pindah ke berenang, nggak apa-apa. Jangan-jangan yang terjadi sama ini itu mah ambisi orang tuanya aja dulu kayak yang karate berenang ke kesampaian jadi dilimpahin ke anaknya. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Oke, ini nggak usah. Nah, cukup kan? Seperti itu materinya yang sangat sederhana, tapi kalau dipraktekkan ini insya Allah, ini cara yang sangat
cara yang sangat simpel banget Kang, gitu ya. Dari pola-pola eh, pola-pola apa tadi ya itu ya, pokoknya di NLP itu ada pola-pola kalimat untuk membangun komunikasi yang empatik dengan remaja. Sesimpel itu sih remaja. Sebenarnya nggak pusing ya, mereka nggak buat pusing, tenang aja gitu. Ya, baik, luar biasa Ibu Mega begitu ya. Apa yang disampaikan begitu ya. Ini saya juga mencatat nih beberapa poin begitu ya. Jadi memang yang pertama komunikasi itu ada sesuatu hal yang dilakukan setiap hari gitu ya, 24 jam. Bahkan tadi perempuan itu kalau itu juga dia masih berkomunikasi begitu ya. Ya bahkan mungkin sulit tidur karena masih banyak hal yang ingin disampaikan begitu ya. Atau yang ingin disampaikan kepada pasangan ataupun kepada orang lain. Itu tadi juga saya mencatat tentang tahapan mendengar aktif gitu ya. Mendengar, memperhatikan, jadi mendengar kalau misalnya ini remaja begitu ya, kita sebagai orang dewasa mendengarkan eh, anak bicara apa, memperhatikan apa yang disampaikan, kalau mengerti apa maksudnya, dan mengingat gitu ya apa yang disampaikan. Ini juga sungguh luar biasa. Sederhana memang betul eh, apa yang disampaikan oleh Bu Mega begitu ya. Mendengarkan itu kadang kita pandai bicara tapi tidak pandai untuk mendengarkan kan gitu. Mungkin ini juga jadi PR saya begitu ya. Pandai bicara tapi tidak pandai mendengarkan ini sungguh luar biasa. Terus yang selanjutnya adalah yang asertif ya. Asertif itu yaitu bagaimana seorang remaja begitu ya mampu berkomunikasi gitu. Jujur, tidak tegas, jadi terbuka, jadi dia juga percaya diri dengan apa yang disampaikan gitu ya, tidak ragu-ragu. Bahkan tadi terakhir gitu ya, banyak remaja yang ketika mengambil keputusan bingung gitu apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya eh, ambil keputusan apa yang harus saya ambil begitu. Sungguh luar biasa. Baik, mungkin tidak berlama-lama karena Bu Mega juga jam 5 harus segera beraktivitas di tempat lain begitu ya. Maka ada yang mau mengajukan pertanyaan dari Bu Indah, Bu Setari, Pak Setario, Pak Hadi Sumantri, Bu Teh Livia, Teh Intan, Teh Husna, Teh Masita, Bu Jainab, Bu Aisyah. Maka ada yang mau raise hand atau bisa bertanya di kolom chat gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari Teh Indah. Terima kasih full insight ya sudah masuk semuanya gitu ya. Pak Sutario, Pak Hadi, Teh Arlivia begitu ya. Ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih nggak perlu merespon ini? Silakan. Sebenarnya menarik diskusi remaja ya. Kalau yang ingin saya tanyakan atau bahkan ini mungkin sharing apa yang perlu ataukah perlukah kita membuat suatu komunitas gitu ya yang kemudian nanti bisa merekrut atau bisa menjadi pengayom, menjadi tempat curhatnya para remaja gitu ya. Karena sesungguhnya hari ini itu miris sekali itu ya. Saya beberapa bulan, satu bulan yang lalu ada orang tua yang datang ke rumah, ternyata anaknya itu sudah hamil 5 bulan, padahal dia baru kelas 1 SLTA itu ya. Waktu itu bulan Agustus, berarti kejadiannya adalah bulan April. Dan yang lebih miris lagi, cerita dari anaknya itu bahwa hal itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Nah, dia hanya karena dijemput sama teman sehingga dia tuh menjadi korban itu. Artinya bahwa seperti apa bahasa kita seks bebas gitulah ya. Itu ada satu hal yang sudah sangat membudaya di lingkungan SMP maupun SMA di sekitar kita itu ya, di Indonesia atau bahkan tidak hanya di kota-kota besar, di kota-kota tingkat kecamatan bahkan SMP-SMP di desa. Itu langkah apa sesungguhnya yang paling strategis untuk
menggandeng mereka gitu ya. Sementara ketika saya komunikasi dengan kepala sekolah, ya beberapa kepala sekolah yang saya kenal dekat dan juga beberapa guru PAI yang kenal dekat dengan kami, sepertinya mereka sudah lepas tangan ya. Karena kejadian itu di luar sekolah, tanda kutip gitu ya, atau setelah pulang sekolah atau sedang liburan sekolah begitu. Nah itu. Jadi kira-kira langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan atau mungkin langkah-langkah strategis apa yang perlu kita lakukan skala nasional maupun skala daerah yang bisa langsung kita masukkan di dalam program-program sekolah ataupun mungkin bisa juga dengan program-program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu barangkali Ustadz yang sekedar informasi dan mungkin mudah menjadi bahkan bahan diskusi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Bapak domisili di mana, Pak? Saya Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Salam kenal, Bapak. Pak, saya izin ya, Pak, ya, jawab ya. Langsung aja nggak apa-apa kan? Langsung saja Bu, langsung aja Oke. dijawab. Oke, Bapak, ini memang fenomena yang sangat apa ya, sangat mirip banget gitu ya, Pak ya. Bukan hanya kasus di samping ini kan kasus, maksudnya kasus seks bebas ya, Pak ya. Juga banyak kasus-kasus lain yang memang belum tuntas gitu, Pak. Seks bebas iya, udah gitu ditambah dengan kasus perundungan yang nggak ada ujung-ujungnya ini Pak sampai sekarang gitu ya. Nah, tentunya yang harus dilakukan di awal adalah kita sebagai orang dewasa, khususnya sebagai orang tua ya Pak ya. Orang tua kita melakukan pendekatan dulu ke orang tua. Karena terkadang kalau misalkan seperti itu juga anak juga nggak bisa langsung dijudge. Oh ini karena misalnya dia bergaul sama lingkungan yang memang jelas-jelas itu salah lingkungannya. Tapi kalau ditanya apakah anak ini punya ruang aman untuk bercerita, yang seharusnya ruang aman itu adalah orang tuanya, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia jawab enggak, berarti roots-nya atau akarnya itu memang ada di kita sebagai orang dewasa, gitu. Karena sekarang memang ruang aman itu udah sangat tipis banget kan, udah sangat apa ya, udah sangat ini banyak saya Pak temuannya seperti itu juga. Nah, ketika itu terjadi dan itu berbenturan dengan sekolah gitu kan, ya tentunya sekolah pasti punya peraturan. Makanya kenapa tadi kata Bapak Sutaryo, sekolah jadi lepas tangan, sekolah udah ya nggak mau lagi ya mengaknowledge anak ini dan akhirnya anak ini keluar ke sekolah gitu kan. Nah, karena berbenturan dengan tata tertib sekolah tentunya. Nah, kalau yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah ya pendekatan dulu ke orang tua. Kita genggam, kita apa ya Pak ya, kita apa namanya, kita saling bergandengan tangan gitu ya Pak ya untuk memperbaiki ini akarnya ini sebenarnya hasil dari kita sebagai orang dewasa mereka itu. Gitu. Kalau akarnya udah kuat, misalnya komunikasinya udah bagus di lingkungan apa, di orang tuanya atau bahkan sekolah itu menjadi tempat yang aman, anak ini tentunya akan berpikir dua kali untuk bergabung dengan teman-teman tanda kutip ya, yang menurut dia itu memberikan rasa nyaman. Kan anak di situ karena dia nyaman, bukan hanya dia kepingin diajak. Pasti ada hal-hal lain yang membuat dia pingin ke situ sehingga terjerumuslah ke dalam pergaulan yang tidak baik gitu. Pasti itu ada hal yang bikin dia nyaman, Pak. Mungkin ujuk-ujuk atau bahkan beralibi ini dijebak dan segala macam gitu ya. Ada roots, ada akarnya itu, Pak, yang harus diselesaikan. Nah, setelah itu tentunya ya warga sekolah, eh, Bapak Ibu guru dibekali dengan apa namanya pendekatan-pendekatan yang humanis, tidak menjas anak ketika anak itu salah, gitu ya. Eh, hindarilah apa ya, ya sebisa mungkin menghindarilah kontak fisik atau kata-kata yang kasar gitu. Saya juga sedang ini Pak, sedang mengamati ya di tempat saya pun, tempat saya bekerja pun tanpa disadari ketika anak melakukan kesalahan itu guru memang tidak sadar gitu berbicara seperti itu, menjas anak dan sebagainya. Kadang dilema juga ya Kang. Di satu sisi kita lagi bahu-membahu membangun komunikasi yang positif, tapi di sisi lain rekan sejawat juga ya seperti itu gitu ya. Kata-katanya kurang apa ya,
Ya alih-alih itu supaya kuat ya Mega, supaya anaknya mikir, supaya ya, bukan seperti itu. Zaman sudah berbeda gitu ya. Mungkin kalau di zaman saya dikatain seperti itu ya bodo amat gitu. Ya auto tuh buat mental kuat gitu ya. Tapi di zaman sekarang anak-anak itu sangat rentan gitu. Pasti akan ada pembedanya. Ketika kita membangun komunikasi yang positif dengan anak, anak kan merasa sangat-sangat dihargai. Karena itu tadi Pak Bu, ruang aman, rasa saling menghargai, itu sudah sangat tipis banget. Bahkan ada anak yang bilang ke saya, Bu, sama kalau di rumah teh kayak ngerasa gak dianggap gitu. Nah ini ada apa? Apakah dia tidak pernah ditanya sama orang tuanya, hanya sekedar bertanya, gimana perasaan kamu di sekolah? Kamu ngapain aja? Itu sudah sangat berharga sekali untuk anak-anak zaman sekarang. Zaman sekarang ya, saya notice ini. Soalnya kalau kitanya berpusatnya di kita dulu sebagai anak remaja yang nggak kayak begitu. Mau bapak kita sibuk kayak kitanya salah di apa? Misalnya kita salah di sekolah nih ya. Terus kita diteke sama guru diteke apa ya? Dijitak gitu Pak sama gurunya. Kamu nih bodoh misalnya kayak gitu ya. Itu kita ngadu ke orang tua. Ini zaman saya Pak ya. Mungkin zaman bapak Ya, juga gitu. Terus sama ah, orang tua, sama orang tua malah makin aja dimarahin gitu kan. Nah, sekarang yang terjadi kan berbeda, Pak. Gitu. Ketika beda. melakukan, iya, kita melakukan kontak fisik, malah orang tua yang akan berbalik tidak menerima anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi dia juga tidak introspeksi. Apakah dia membangun ruang yang aman untuk anak? Lah ujuk-ujuk aja ke orang tua, ke sekolah langsung nyalahin bapak ibu gurunya. Makanya ini saya tekankan ini untuk anak di zaman sekarang yang dengan segala problematikanya Pak. Gitu. Kang Aziz saya sedang kemarin saya mini research Kang Aziz untuk salah satu apa namanya salah satu tugas mata kuliah yang saya temukan itu sangat mencengangkan Kang. Ternyata ya di sekolah saya itu bystander itu memiliki dampak psikologis yang tidak kalah parahnya dengan pelaku bully. Dan bystander itu banyak banget. Penonton bully itu banyak banget. Dan mereka kadang tidak mendapatkan ruang yang aman untuk bercerita. Itu kan juga sebuah fenomena kasus. Sebuah kasus yang gimana cara mengubah bystander jadi upstander. Terus dengan kasusnya Pak Sip ini, kasusnya Pak Sutaryo, itu sangat mengejutkan banget ini. Remaja di SMP yang harusnya dia gembira, benar nggak Pak? Gembira, happy, ya kan punya banyak kawan yang positif dan apa namanya dekat dengan orang tuanya atau malah terjadi seperti ini alih-alih dia apa namanya melakukannya oleh ya teman-temannya lah diajak segala macam. Nah langkah awal tuh Pak orang tua Pak karena sekarang yang saya rasakan ya Pak ya antara sekolah dengan orang tua ini ada gap tahu nih sejak pandemi apa kapan gitu ya. Jadi untuk melakukan Ya. pertemuan aja, Pak, dengan melakukan pertemuan aja dan orang tua, itu berpikirnya bisa 1000 kali pihak sekolah. Untuk mengadakan parenting itu kayaknya hal yang sangat sangat kumaha gitu. Mau dikumpulkan orang tua teh, ada apa sih? Kenapa sih? Apakah ada pungutan dari sekolah? Kan nggak seperti itu juga gitu kan. Nah ini udah ada gap yang terlalu terlalu jauh kalau menurut saya. Jadi komunikasinya itu nggak nyambung antara pihak sekolah dan orang tua. Padahal ini untuk menguatkan karakter anak, untuk membentuk komunikasi yang tadi yang saya sampaikan, komunikasi yang empatik, itu harus dua-duanya berjalan. Orang tua di rumah dan guru di sekolah harus barengan. Ya sekarang kan nggak kayak gitu. Gitu. Bahkan apa ya? Ya banyak kasus-kasus mencengangkan lah Pak. Sama di Bandung juga Pak. Gitu. Jadi intinya harus dari apa kita orang dewasa, harus dari kita yang bahu membahu. Kalau saya sih hayu aja Pak. Saya di Cimahi. Nanti baru kita ke remajanya. Kalau ke remajanya itu ke peer, namanya peer guidance, teman sebaya. Gitu. Kalau di SMK 3 saya himpun Pak beberapa remaja gitu ya. Nah, dia punya kemampuan, punya skill mendengarkan yang lebih tajam dibandingkan teman-temannya. Nah, ini yang saya latih.
untuk dia nanti bisa meng-acknowledge teman-temannya atau adik kelasnya yang membutuhkan tempat untuk bercerita. Jadi memang ruang aman yang sudah tidak ada itu sengaja kita ciptakan kan. Itu. Kalau dulu mah kan wah, kayaknya ya aman-aman aja. Sekarang anak Pak, hari ini saya menemukan lagi fenomena yang sangat mencengangkan kan. Apa coba? Anak lebih senang curhat ke chat GPT, ke robot. Bagaimana itu? Bapak, iya, karena Betul. dia merasa semua perasaan dia bisa di knowledge terus Direspon. direspon dengan cepat, dengan tepat. Padahal itu kan robot, bukan manusia, gitu ya. Artinya mereka nggak punya tempat yang aman untuk bercerita, dan tempat aman itu ya harus kita bangun, harus kita ciptakan. Gitu. Terus saya juga nggak bisa kan, di sini 1.800 anak ya, semua curhat ke guru BK kita berlima. Nggak bisa. Mungkin hanya seberapa persen yang mereka benar-benar, aku percaya banget ke guru BK aku. Dan kita nggak bisa maksa itu. Tapi kita berusaha menciptakan ruang-ruang itu, Pak. Ruang aman, cerita. Kita berlatih, mendengarkan aktif. Kita sengaja, Pak, sengaja dibuat. Jadi dibuat rules-nya itu kalau sekarang sengaja, Kang. Jadi ketika ada sesi mendengar aktif, harus golden rules-nya adalah 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nah, memang sengaja diciptakan. Dengan sengaja diciptakan, anak akan terbiasa untuk numbuh tuh, menghargainya, empatinya, perlahan itu. Seperti itu mungkin, Pak Sutaryo, semangat. Oke, Bang. Ya, gimana Pak Sutaryo, sudah cukup puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, monggo Bapak Pak nggak Sutaryo. Bapak. Pak Sutaryo, ada yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup? Iya. Cukup. Cukup. Oke, Ya, siap cukup. Bapak. Ya. Siap. Gimana Bu, sudah jam 5 Bu, apakah akan Iya ini Kang, atau aduh. gimana? Boleh lah tuh ya, di-share aja tuh nomor WA saya, atau Hmm. kita bisa berbincang di grup, atau kayak gimana itu mah terserah Kang Zaid aja lah. Iya, siap. Siap, baik ini aja Bu. Paling nanti kita akan coba rekam ya pertanyaan-pertanyaannya begitu ya. Nanti Nah, boleh. ketika misalnya Ibu sudah nggak ada di Zoom ini, kita rekam Mm-mm. pertanyaannya. Nanti kita sampaikan ke Ibu. Nanti juga Ibu Mm-mm. menjadi rekaman begitu ya. Nanti saya sampaikan ke Mm-mm. apa ya peserta Ke yang hadir teman-teman ya. ya di Nah, grup gitu ya. Kita sampaikan di grup dan di YouTube. boleh. Mm-mm, Ya, boleh. Ini ada yang nanya, ini Kak Intan ini nih. ya. Boleh ini Kak mau mau satu tanya atau tanya. nanti Oh, ini nih. sekarang dijawab? Nggak, dijawab aja. Kasihan ini Kak Intan udah Ya, nulis nih. Kak mau baik. tanya, ada yang tidak terbiasa atau merasa aneh konsul ke konselor, merasa tidak nyaman, tidak biasa, merasa seperti ditelanjangi. Apakah itu belum selesai dengan dirinya, salah pergaulan, pola asuh, atau gimana? Seperti stuck dirinya, susah terbuka dengan orang lain. Apa benar hanya melihat foto kita bisa tahu kurang lebih sifat dan watak seseorang? Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan terutama waktu juga nantinya? Seperti ini, anak playing victim tidak pernah bisa mengalah, tidak mau terlihat tidak mampu. Terima kasih. Oh ya, merasa tidak nyaman juga di rumah, kepalanya sering merasa full, comfort zone juga teman dan orang-orang yang benar dia percaya sering keluar rumah juga. Oke. Ya, ini banyak hal ini ya anak ini ya. Eh, ada yang tidak terbiasa atau ketika seseorang itu datang ke konselor, tentunya dia sudah dengan segala persiapan Bapak dan Ibu dia ingin dibantu. Kalau dia belum merasa dia ingin dibantu, mau konselor dengan cara apapun, dia malah akan merasa diintervensi perilakunya. "Ah, jadi aku gini ya? Aja menurut ibu aku gitu ya?" Nah, itu anak tuh paling nggak suka digituin gitu. Ya, tentunya banyak hal. Kalau misalnya kita berbicaranya dari pendekatan eh, Freud, masa lalu, ya kita tariknya ke masa lalu, berarti rootsnya ke pola asuhnya, ke dia kayak gimana di lingkungannya, kayak gitu. Kalau kita bicaranya dari sisi yang behavioristik, ya kita lihat lingkungan yang terbesarnya apa, dia gaulnya sama siapa, sehingga anak ini
bisa jadi seperti itu gitu ya. Apa sering merasa cool, comfort zone, apa apa ini deh, dan orang-orang benar dia percaya sering keluar rumah dan sebagainya, nggak nyaman juga di rumah. Itu kan hanya bagian dari apa menghindari menghindari emosi dan perasaan aja sebenarnya, Kak Intan. Apa sederhana seperti itu. Terus apa benar hanya melihat foto kita bisa tahu kurang lebih sifat dan watak seseorang? Atau udah Kak Intan, atau konselor itu bukan dukun ya. Jadi ya tentu saja tidaklah gitu ya. Tetap harus ngobrol, harus ketemu, harus ngobrol. Itu nggak bisa lah kalau kita lihat, oh kelihatannya ini foto Kamega ya, hidungnya seperti ini, mata seperti kayak di orangnya, oh kayak di orangnya jutek, ya nggak bisa gitu juga. Berarti itu ngejas namanya. Orang dijas kan nggak suka gitu kan. di, Dia langsung di apa namanya, dijas kan nggak suka. Nah di sini juga ada psikolog ini, Teh Husnul. Ya toh, itu ya, kami dua profesi yang berbeda tapi saling berdampingan gitu. Seperti itu Kak Intan. Jadi ya kudu ada trust dulu atau rasa percaya dulu gitu. Udah Kang kayaknya, Siap, nanti siap. saja ditambahin. Siap, baik. Terima kasih Bu Mega ya atas apa yang Mm-mm. disampaikan begitu ya. Mangga mungkin Bu untuk sesi akhir apa ya, closing statement ya, closing statement untuk sebelum ditutup dari Ibu Mangga. Oke, makasih Kang. Jadi untuk Bapak Ibu Akang Teteh yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu yang sebentar gitu ya. eh saya hanya titip jangan menyerah untuk mencoba berkomunikasi dengan cara-cara yang lebih humanis, lebih bisa diterima oleh anak remaja gitu. Intinya kitanya dulu yang berubah sebelum mengubah orang lain, dan silahkan dengan caranya masing-masing, dengan caranya yang elegan dan penuh empati gitu ya, menciptakan ruang-ruang yang aman untuk berbagi, bercerita tanpa menjudge, tanpa menghakimi, tanpa memberi saran jika tidak diperlukan memberi saran. Itu aja mungkin kan. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih pada Bu Mega yang sudah menyampaikan closing statement-nya begitu ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di diterima dengan baik oleh kita semua begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mangga untuk daftar hadirnya untuk diisi ya, sudah dikirim di kolom chat begitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, memberikan infak terbaiknya setelah mengikuti kegiatan ini, bisa dikirim ke nomor rekening BSI begitu ya, BSI 71163237782. Jadi ini infak terbaik ini akan kita gunakan untuk operasional kegiatan kita ya ini. Baik sekolah online maupun sekolah offline gitu ya. Karena kan eh, kalau sekolah online berarti kan butuh data, butuh fasilitas-fasilitas yang mendukung begitu ya. Nah, maka bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan impact terbaiknya setelah mengikuti kegiatan kita, bisa dikirim ke nomor rekening 71163237782 Bank Syariah Indonesia atas nama Abdul Aziz gitu ya. Nah, bagi yang baru bergabung gitu ya, insya Allah kita ada rekamannya begitu ya. Bisa didapatkan di mana? Bisa boleh masuk ke grup orang tua cerdas begitu ya. Maaf, grup sekolah orang tua nih. Saya kirim ulang ya gitu ya. Dan insya Allah kita masih ada 4 pertemuan lagi gitu ya. Maka bagi yang baru bergabung bisa masuk ke grupnya. Ini sudah disampaikan di kolom chat ya, chat.whatsapp gitu ya. Di sana nanti kita masih ada 4 pertemuan lagi gitu ya. Ada 4 pertemuan lagi bersama 4 narasumber gitu ya. Ada Ayah Zaid, ada Bu Miriam, ada Ustaz Abu Zaki, ada Bu Mega. Jadi masing-masing narasumber akan ada 1 kali penyampaian lagi begitu ya. Dengan materi-materi yang lebih powerful begitu tentunya. Dan siapapun yang mau bertanya boleh mau disampaikan di kolom chat ataupun misalkan di raise hand atau direkam ya. Kita masih belum tutup karena jadwal kita masih sampai 5:30. Kalau misalnya mau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan boleh
silakan disampaikan ke saya di sini untuk kita rekam dan nanti kita sampaikan ke Bu Mega. Kebetulan Bu Mega tidak bisa sampai 5:30 gitu ya. Jadi daftar hadir sudah ya. Daftar hadir belum dikirim lagi. Mangga daftar hadir sekolah orang tua cerdas sudah dikirim. Mangga kakak-kakak untuk mengisi ya, mengisi absensi. Nah nanti insya Allah bagi siapapun yang mengikuti kegiatan ini, insya Allah ada sertifikatnya begitu ya dari keluarga cerdas. Nah ini ada yang baru bergabung keluarga cerdas itu apa? Jadi memang kita keluarga cerdas ini adalah sebuah komunitas gitu ya, komunitas di wilayahnya di Cimahi begitu ya. Untuk kantornya di Cimahi, kita fokus bagaimana kita memberikan edukasi tentang keluarga dari empat disiplin ilmu gitu ya. Yang pertama dari psikolog, itu ada Bu Miriam gitu ya. Yang kedua ada Bu Mega dari BK, Bimbingan Konseling. Yang ketiga dari Ustadz Abu Zaki, itu dari sisi agamanya. Dan yang keempat dari Ayah Zaid, dari manajemen pendidikan. Jadi dari manajemen pengasuhan keluarga begitu ya. Nah, insya Allah kita akan apa ya akan menyampaikan parenting itu dari 4 disiplin ilmu. Mau ada yang menanyakan dulu, Bapak Ibu sekalian, atau ada yang disampaikan di kolom chat? Dan jangan lupa juga kita punya YouTube-nya juga, punya YouTube-nya. Di YouTube-nya silakan aja di searching di Keluarga Cerdas gitu ya. Logonya, logo YouTube-nya tentu yang biru ya, yang biru ada bentuknya seperti rumah. Lalu di tengah-tengahnya ada orang tiga ya, ada 2 orang tua, 1 anak gitu ya, di atasnya ada logo. Nah, nanti itu di sana kita sharing-sharing gitu ya, sharing-sharing tentang keluarga gitu ya. Di dan kita juga akan bertemu lagi di minggu depan di hari Rabu sore gitu ya. Rabu sore jam 16.00 sampai 17.30. Nah, materi selanjutnya untuk pekan depan tentang Home Education Management by Father gitu ya. Jadi pekan depan tanggal 22 Oktober hari Rabu jam 4 sore sampai jam 17.30 17.30 itu terkait manajemen pendidikan di rumah oleh seorang ayah. Nah, ini penting nih. Tadi balik lagi ya ke apa yang disampaikan Bu Mega terkait masalah-masalah. Saya izin keluar ya. Ya, silakan Bu, silakan. Oke, Jadi, mohon. sama-sama Bu, begitu ya. Jadi apa yang betul yang disampaikan oleh Bu Mega gitu ya, terkait anak itu bermasalah di sekolah, di akademis gitu ya. Eh, salah satu faktor terbesar adalah bagaimana dia ketika di rumah. Nah, nanti Rabu depan kita akan bahas bagaimana seorang ayah memanage pengasuhannya di rumah, memanage pendidikannya di rumah gitu. Karena sebelum anak itu, kalau misalkan di rumahnya baik gitu ya, di rumahnya didengarkan oleh orang tuanya, mendapatkan ruang yang aman untuk berbicara, untuk mengobrol begitu ya, di rumahnya aman, nyaman, yang ketika di sekolah insya Allah akan baik begitu ya. Nah, terus nanti di minggu selanjutnya di tanggal 29 Oktober ada bagaimana menemukan gitu ya kepercayaan diri seorang ibu gitu ya oleh Bu Miriam psikolog. Selanjutnya mengikat anak dengan pendidikan akidah dan terakhir oleh Bu Mega itu depth terapi pulih dari luka batin. Boleh, Mengah silakan Bu bertanya. Ya, nanti kita akan rekam, kita akan sampaikan ke Bu Mega. Silakan Bu Haryati, Mengah Bu untuk bertanya. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya telat masuk Zoom karena tadi Tidak apa-apa. sedang diskusi dengan anak. Saya tidak tahu ini tadi materinya tentang apa, tapi saya ingin bertanya seputar pendidikan anak juga untuk anak yang sudah remaja, mungkin sudah usia mau menikah gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini diizinkan sesuai dengan tema atau tidak.
Boleh Ya, lanjut? silakan Bu, disampaikan Bu, dilanjutkan. Oke, baik. Jadi mungkin ini dialami juga oleh anak-anak setelah lulus kuliah, di mana ya ini untuk anak laki-laki ya, di mana anak laki-laki itu kan mungkin sudah usia dewasa, mungkin harusnya sudah menikah, tapi belum mempunyai maisah gitu nggih. Karena sekarang mencari pekerjaan kan belum tentu cepat dapat gitu nggih, bukan hal yang mudah. Satu itu, mungkin jadi secara maisah belum siap, mungkin secara psikis pun bisa jadi belum siap juga gitu nggih. Karena kita tahu bahwa namanya menikah itu kan nggak cuma sekedar finansial saja, tapi secara psikis juga butuh, itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi anaknya itu jadi ketika sedang menunggu daftar ke sana sini kerja, kemudian belum jelas mau seperti apa, merasa jenuh begitu. Jenuh dengan kondisi kesibukan yang tidak seperti biasanya ketika dia kuliah. Kemudian menghadapi banyak masalah, mungkin dia juga ada masalah kesehatan dan lain sebagainya yang merasa perlu diselesaikan, dan terlebih sempat merasakan butuh ruhyah gitu loh, butuh diru'yah gitu. Jadi dia merasa mungkin ada gangguan di dalam dirinya yang menyebabkan kok jadi tidak nyaman begitu. Nah, kemudian sampai merasa mungkin saya butuh psikolog kayak gitu loh. Bagi orang lain itu mungkin hal itu bukan masalah yang berat, karena mungkin orang tuanya juga tidak menyuruh untuk segera bekerja. Maksudnya bukan dalam arti yang keluarga yang kekurangan sekali sehingga mungkin dituntut untuk bekerja, menghidupi atau membantu keluarganya, itu seperti itu. Tapi anak pada kondisi merasa depresi begitu loh. Nah, apakah pada kondisi seperti itu sudah dibutuhkan seorang psikolog? Karena ketika ditanya oleh orang tuanya pun itu bingung jawabnya, masalahnya cuma bilang banyak gitu loh. Nah, baiknya seperti apa untuk penanganan untuk anak-anak yang tadi baru lulus kuliah, kemudian dalam posisi mencari kerja, jenuh dengan kondisinya, sehingga mungkin orang melihat sebetulnya masalahnya tidak banyak-banyak amat kok, dia merasa itu masalahnya berat gitu. Nah, menghadapi anak seperti itu baiknya sebagai orang tua seperti apa? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Haryati dulu ya. Saya mungkin tidak akan menjawab begitu ya, karena posisi saya saat ini sebagai moderator begitu ya. Tadi kan yang menyampaikan adalah Bu Margareta Mega Natalia begitu ya. Beliau adalah seorang guru BK bimbingan dan konseling begitu ya, bimbingan dan konseling di SMK 3 Cimahi begitu ya. Tadi berbicara tentang seputar komunikasi yang mempunyai rasa kepada remaja begitu ya. Nah, Nah, ini pertanyaan Ibu saya rekam gitu ya, izin untuk direkam dan nanti akan saya sampaikan kepada Bu Mega ya. Nanti akan dijawab kemudian di hari-hari berikutnya begitu ya. Terkait tadi ya untuk anak laki-lakinya ini usianya berapa tahunnya Bu? 24. Satu lagi. Oh, ada 24 tahun. Oke. Tadi Silakan, Bu. ada teknik komunikasi ya sebetulnya tadi, tapi saya juga tidak ini, karena saya tadi sedang berusaha menggali permasalahannya seperti apa. Dia berpendapat kita kan pernah mengarahkan bahwa kondisi saat ini harusnya mungkin hal yang mungkin patut disyukuri gitu dibandingkan dengan orang lain, katakanlah dia tidak dalam kondisi yang sangat berat. Kemudian apalagi kalau kita cerita ya, kalau kita cerita dengan kondisi remaja-remaja lain yang mungkin tidak seberuntung dia, kemudian apalagi kalau kita cerita tentang Palestina, itu sangat jauh, mungkin nggak bisa dibandingkan. Tapi
Justru yang keluar dari kata-katanya itu, harusnya kalau orang sedang depresi itu, sedang punya banyak masalah ini tuh jangan disuruh bersyukur. Mungkin betul nggih. Mungkin sebagai orang tuanya, itu harusnya memang, tadi mungkin masuk ya teknik komunikasi, sayangnya saya nggak mendengar. Itu apakah betul tuh kira-kira kalau anak yang sedang merasa seperti itu, jangan apa, jangan disuruh bersyukur gitu loh. Teknik komunikasi seperti apa nih kira-kira yang mungkin tadi sempat disinggung tapi saya tidak dengar gitu? Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti saya sampaikan ya. Jadi kalau saya ini ada catatan gitu ya. Tadi usianya laki-laki 24 tahun gitu ya, sudah lulus kuliah, belum punya maisa yang cukup paling ya. Terus juga mau menikah juga belum siap secara finansial, belum siap secara psikis gitu ya. Terus mencari pekerjaan juga susah dan sebagainya begitu, terus punya banyak permasalahan dan lain sebagainya gitu ya. Tadi terus terakhir bagaimana berkomunikasi, eh, menyampaikan nasihat atau nilai gitu ya dari orang tua kepada anak ini begitu ya. Nah, nanti saya sampaikan kepada Bu Mega maupun kepada psikolog. Nah, paling dari saya selaku moderator gitu ya. Nanti Ibu tolong dicatat aja nomor admin gitu ya. Nomor admin 085 317 601 217 untuk mengkonfirmasi jawaban dari yang Ibu sampaikan begitu ya. Jadi nanti silakan Ibu 2 hari atau 3 hari lah ya. 2 sampai 3 hari nanti chat gitu ya, konfirmasi kepada admin 085 317 601 217 untuk mendapatkan jawaban dari Bu Mega selaku guru BK gitu ya, yang tadi memberikan materi, ataupun kepada psikolog kami Bu Miriam Asfiar Laki gitu ya, beliau seorang psikolog dan dosen Unjani gitu ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, dan ya nanti dikonfirmasi aja Bu ke situ. Kalau misalnya Ibu juga mau masuk grup kita sekolah orang tua, sudah ada belumnya di layar Ibu begitu ya? Silakan masuk Bu untuk mendapatkan materi 4 pertemuan lagi begitu ya. Ada 4 pertemuan lagi yang akan kita bahas bersama narasumber kita. Begitu ya, barangkali Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Terima kasih atas informasinya, mudah-mudahan bisa mengikuti di acara selanjutnya. Ya, ya, terima kasih Bu gitu ya. Jadi saya juga mohon maaf gitu ya, Bu Medianya ada keperluan lain di jam 5. Sehingga tidak sampai jam setengah. Enggak ada yang mau ditanyakan dari Pak Sutario sudah, Bu Haryati sudah, Bu Intan sudah ya tadi lewat kolom chat. Bu Masyito, mangga ada yang menanyakan, kita rekam, nanti kita sampaikan pada narasumber kita. Oh iya Bu, untuk Bu Haryati, kalau misalkan mau dijadwalkan ketemu dengan psikolog gitu ya, Bu Miriam gitu ya, kita menerima konsultasi secara online gitu ya. Kita menerima konsultasi secara online bagi yang di luar kota Cimahi gitu ya. Kalaupun di Cimahi mau tetap online gitu ya juga bisa, ataupun mau offline kita usahakan. Dengan siapa? Dengan Bu Miriam Laki gitu ya. Boleh nanti orangnya seperti apa gitu ya, psikolog kita bisa dilihat di YouTube gitu ya. Beliau dosen Unjani, dosen psikolog gitu ya. Dosen Unjani di Fakultas Psikologi gitu ya. Jadi nanti Bu Hayati mau konsultasi langsung dengan Bu Miriam silakan gitu ya. Ya, silakan. Bu Lutfi Santi. Mangga, silakan ditanyakan dari Kota Bogor ya. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya maaf tadi baru masuk jam 17 ya, kelupaan gitu. Jadi saya ingin bertanya terkait kondisi ada anak ya, usia 15 tahun, SMP ya, kelas 9. Ini terkena bullying verbal di sekolah, sampai kemudian tidak mau masuk ke sekolah gitu ya. Dan akhirnya atas saran guru BK, kemudian dikonsulkan ke psikolog dan kemudian ke psikiater. Kenapa ke psikiater? Karena kalau dari psikolog itu memang ada ada yang perlu didalami gitu ya. Di psikiater ini dikategorikan F32 ya, atau depresi gitu. Jadi memang sempat ada usaha menyakiti diri sendiri
dengan menggurat lengan gitu. Nah, dengan kondisi demikian orang tuanya itu kemudian dengan permintaan anak, akhirnya anak tersebut ingin keluar dari sekolah formal dan sekarang bersekolah di HS ya, di homeschooling. Yang jadi pertanyaan ini ketika dibawa ke psikiater, tanggapan si anak itu mengatakan bahwa psikiater ini kok cuma memberi saran ya gitu, tidak mendengarkan kenapanya gitu, keluhannya tuh tidak didengarkan dan waktu itu memang seperti itu kondisinya gitu. Jadi kayak tadi yang ibu pertama bertanya ya, betul sekali gitu yang disarankan adalah bersyukur gitu ya. Kemudian ketika ada masalah itu melihatlah ke tempat lain, siapa tahu ada jalan keluar dan sebagainya. Dan ditanya ulang, apakah ketika menyakiti diri itu mendapatkan jalan keluar seperti itu. Jadi ditanya dan jawabannya anak tersebut mengatakan tidak gitu ya. Nah, kemudian karena insomnia juga mendapatkan obat ya yang harus diminum setiap malam selama 1 bulan ini. Kemudian setelahnya nanti konsul kembali. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan diri anak ini, terutama untuk masalah bergaul secara sosial dengan teman-temannya yang lain. Karena orang tuanya sendiri masih berharap ketika SMA nanti bisa lagi masuk ke sekolah yang formal, bukan ke homeschooling gitu. Karena juga bergaul dan sebagainya itu kan juga cukup penting ya, relasi dan sebagainya dan nanti ketika pun di dunia kerja mungkin yang dihadapi akan lebih kejam lagi gitu kan, seperti itu. Jadi bagaimana ikhtiarnya untuk bisa menguatkan mental anak ini gitu. Demikian Pak, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Lutfi Santi ya atas pertanyaannya. Nanti kita sampaikan kepada narasumber kita ya, Bu Mega dan Bu Miriam ya, Miriam Ariadna Sigarlaki. Jadi kalau kita. Ini mangga Bu Lutfi dicatat aja ya nomor WA adminnya 085317611217 untuk mendapatkan jawabannya begitu ya. Terkait tadi permasalahan tentang anak ya, anak usia 15 tahun yang mendapatkan bully di sekolah, gitu ya, tidak mau masuk sekolah lagi, sudah konsul ke psikolog, ke psikiater, gitu ya. Dan tadi juga ingin mendapatkan kepercayaan diri, gitu ya, kepercayaan diri, bisa tampil percaya diri, bisa balik lagi ke sekolah formal, begitu ya. Nah, terima kasih, gitu ya, sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak. Siap, kalau sudah boleh sih sebelum saya tutup kegiatan kita di sore hari ini, kita foto bersama gitu ya, foto bersama. Yang bisa on cam silakan untuk on cam, untuk yang nggak bisa nggak apa-apa. Gitu. Saya izin screenshot ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada semuanya yang sudah hadir, Bu Lutfi Santi, terima kasih Bu Haryati, Bu Intan, Bu Husnul, Bu Masita, Bu Aisyah, Pak Adi Prasetyo, tadi juga sudah beberapa Bapak Ibu yang sudah meninggalkan ruangan ini ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Sekolah Orang Tua Cerdas. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan impak terbaiknya kepada kami begitu ya. Nah, nanti impak terbaik ini digunakan untuk operasional kegiatan kita supaya kegiatan kita bisa bermanfaat lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Bagi siapapun Bapak Ibu yang ingin konsul dengan psikolog kita, Bu Miriam Ariadno Sigarlaki begitu ya. Silakan menghubungi admin 085 317 601 217. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kepada Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Jazakallahu khairan. Sama Afwan.